Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di podcast terbaru Badan Kesbangpol Kulon Progo, yakni podcast Pojok Kesbangpol. Ya. Kali ini bersama saya lagi, Yoris, yang akan menemani pemirsa semua dalam podcast berkualitas tentunya. Tamu kali ini sangat-sangat inspiratif, yakni Rektor Kampus Asli Kulon Progo, Ya. terus Rektor Asli Kulon Progo, Asli Kulon Progo semua ya Pak? Asli Kulon Progo. Ya. Selamat datang, Selamat Bapak datang, Dr. Joyo Sumpeno Sumpana MPD, Ya. Rektor IKIP PGRI Wates. Ya, terima kasih Pak Rektor Ya, sudah sama-sama ya. berkenan hadir dalam podcast Pojok Kesbangpol. Terima kasih. Ya. Nah, sebenarnya saya sama Pak Rektor tuh sudah beberapa kali sering bertemu dalam satu forum, Ya. terutama dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik ya Pak Rektor. Betul, ya. Pihak Kesbangpol sering mengundang Pak Rektor sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi tokoh masyarakat dan pemilih pemula. Ya. Tapi sepertinya ini Kesbangpol candu Pak mengundang Pak Rektor lagi untuk Nuwun ya. menjadi narasumber dan Ya. berbagi ilmu. Nah, kalau disosialisasikan ilmu dari Pak Rektor hanya untuk tamu undangan saja. Nah, Ya. maka dari itu kita ingin undang Pak Rektor di podcast Ya. agar bisa berbagi ilmu lebih luas lagi kepada pemirsa YouTube Pojok Kesbangpol. Ya. Nah Pak Rektor, nanti kita akan membahas tentang pilkada serentak Ya. 2024. Ya. Kita pengen tahu peran kampus Ya. dalam dinamika pilkada 2024. Nah, seperti yang kita ketahui, di tahun 2024 ini bisa disebut sebagai tahun politik ya Pak Betul, Rektor. ya. Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar, ya. yakni pemilu 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Ya. Dan pada bulan November nanti Indonesia juga akan menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk memilih bupati dan wali kota. Betul, ya. Nah, namun Pak Rektor, Ya. di pemilu 2014 dan 2019 kemarin kan memberi dampak yang tidak baik sepertinya Iya. untuk demokrasi Indonesia ya. Dampaknya yaitu polarisasi politik, Iya. seperti cebong kadrun, cebong kampret, terus isu sara, Iya. terus politik uang, dan terutama hoak di media sosial. Ya. Nah, di Kulon Progo ini kan juga akan menghadapi pilkada serentak 2024 untuk memilih bupati. Ya. Nah, dan Kulon Progo pun tak bisa lepas dari isu polarisasi politik, Ya. terus politik agama, Ya, terus identitas. hoaks dan politik uang. Nah, maka dari itu saya melihat Pak, dari pihak Kesbangpol melihat di sini peran kampus itu sangat penting untuk membantu mengedukasi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Nah, salah satu kampus asli Kulon Progo yakni IKIP PGRI Wates dan Pak Rektor Jaya Sumpena yang Rektor asli Kulon Progo, kita lihat sangat aktif ingin mengedukasi masyarakat bagaimana politik yang baik. Nah, Betul, ya. bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan hanya di podcast Pojok Kesbangpol bersama Rektor IKIP PGRI Wates Dr. Jaya Sumpena MPD, Rektor asli Kulon Progo dan Rektor Kampus Asli Kulon Progo. Nah, begitu Pak Rektor. Ya. Nah, sebelum ke bahasan inti, ya kita pengen pemirsa tahu bagaimana cerita inspiratif Pak Rektor. Kita kan pernah beberapa kali satu forum. Iya, iya. Saya tuh Pak Rektor ya tersentuh ketika Bapak pernah cerita dulu sempat ngojek. Betul, iya. Tapi kok
bisa dari tukang ojek kok bisa menjadi rektor itu bagaimana ceritanya Pak Rektor? Kita pengen pemirsa tahu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan saya sampaikan tentang bagaimana cerita saya secara data ya, data jadi ada konkretnya gitu ya. Ya. Saya asli Kulon Progo dan saya menjadi dosen IKP Gerwates tahun 2010. 2010, cepat sekali. Belum lama ya Pak ya? Belum lama ya. Awalnya memang saya tidak berkeinginan menjadi seorang pendidik ya awalnya. Awalnya karena saya lulus SMA itu tahun 92 ya. Berarti lama sekali. Wah iya Pak. Ya, kemudian saya keluar masuk kuliah dan tidak lulus. Setelah itu menjadi kenalan saya selaku pendidikan. Kemudian saya memang dalam konteks kehidupan saya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Waktu itu saya tidak bisa kuliah karena ekonomi, itu yang satu yang pertama. Kemudian di balik kami keterbatasan ekonomi, saya pun kepingin berusaha untuk mandiri. Mandiri dalam arti saya masih bujangan ya, masih nom lah gitu. Iya, Pak. Saya harus bekerja mandiri dengan bekerja sendiri. Dan ya saya lihat dengan niat dan semangat itu yang saya utamakan. Saya di situ tahun 93 sampai 95 itu saya bekerja di pinggir jalan. Di pinggir jalan dalam arti saya jualan gorengan di perempatan Kali Pentan sekarang Kali Agung. Oh, sempat jualan gorengan juga. Gorengan. Kemudian saya pindah ke mie ayam itu di depan Balai Desa Kali Agung. Kemudian saya kalau malam saya harus ngojek di Sentolo. Oh. Tempatnya di Pasar Lama Sentolo dan Tetek Sentolo. Tuh ya itu sampai katakanlah saya nikah aja masih seperti itu ya, itu untuk menopang kehidupan saya. Sehingga dari ngojek itu mempunyai peran aktif dalam segi sosial saya Mas. Kemudian saya bergabung dalam dunia politik juga. Dan di politik juga dari tahun 98 sampai dengan 2009. Lama nih saya berada di situ di politik ya, sehingga saya tahu persis politik itu sebagai apa. Kemudian berikutnya saya juga karena kalangan-kalangan lemah di situ belum pernah mengenal yang namanya kuliah sampai S2 itu saya juga dulu berangan-angan saya harus S2 itu bagaimana teman-teman kalau S2. Akhirnya saya belajar dengan mungkin Pak teman-teman yang ada di Kulon Progo sekarang menjadi menjabat ya, sudah menjadi kepala dinas, mungkin jadi dewan, itu teman-teman saya banyak sekali di situ. Kemudian saya ikut juga di dalam suatu organisasi kemasyarakatan. Kalau dulu namanya LSM kan gitu juga. Ya, luar biasa keren kan gitu di situ. Akhirnya melihat potensi itu, kami terakhir dagang di dunia perdagangan yang ada di hasil bumi, bidang hasil bumi di Kulon Progo. Apa itu Pak? Itu kelapa. Saya mengambil dari Kokak, kemudian juga dari daerah Panjatan, kemudian sampai dengan daerah Samigalo sana. Saya ngambil kelapa, saya setor sama jual di Solo, Jawa Timur, kemudian Wonogiri itu. Tapi lama-kelamaan saya juga merasa berat ya di situ. Beratnya apa? Karena kalau bakul hasil bumi itu guang amek namanya. Ya, tidak terus cash, tetapi ya piutang waktu itu. Nah, akhirnya piutang itu membuat saya terbebani di situ Mas. Karena beberapa kali saya setor kelapa nggak dibayar, akhirnya saya down dan saya memutuskan untuk ganti haluan. Wah. Waktu itu ya. Waktu itu tahun 2005 itu saya ingin mencoba karena saya juga punya kenalan-kenalan tadi, saya harus kuliah lagi. Ya, 2005 itu saya kuliah S1 lagi dari nol. Kemudian saya belajar di IKP Gerwates juga, jadi saya alumni IKP. Tahu persis tentang IKP waktu itu, masih 2 prodi waktu itu ya. Kemudian saya 2009 saya lulus Mas. Saya nggak punya uang waktu itu. Ya, saya bagaimana caranya ya tetap tadi itu saya ngojek Mas, ngojek terus. Ngojek, kemudian ngojek itu menghasilkan suatu tadi gambaran-gambaran ya di sana. Karena apa? Karena saya seperti kalong Mas. Siangnya saya tidur dan kuliah, malamnya saya ngojek. Itu seperti kalong. Batman itu. Iya. Dan itulah menjadi inspirasi saya di situ. Bahkan waktu itu saya banyak kenalan juga ya di Kabupaten Kulon Progo sinilah yang katakanlah sudah sukses waktu itu, tahun 2009 sudah sukses. Akhirnya ya saya ingin melanjutkan lagi kuliah di S2-nya. Karena saya 2005 itu saya kuliah di IKIP. 2009 saya lulus.
Kemudian saya harus S2. Nah, saya kan nggak punya uang, Mas. Iya. Nggak punya uang. Akhirnya saya minta. Pada siapa? Minta sama Pemda Kulon Progo. Nah, itu awal mulanya. Beasiswa ya Pak ya? Ya, bukan beasiswa, nodong, Mas. Namanya dulu ya. Nodong itu minta. Iya, Tapi saya waktu itu harus ada surat miskin dari desa dan saya lakukan itu. Akhirnya saya S2-nya rampung ya. Pertama saya di UNS Solo, Iya. kemudian juga saya di UPY Jogja. Oh. Ya, tapi yang lulus satu lagi karena itu wirawiri saya nggak mampu lah. Ya. Akhirnya saya lulus S2. 2010 saya mendapatkan dosen. Oh. 2010 saya Di IKIP juga? Ya, waktu itu di IKIP sama yang lain, tetapi saya memilih di IKIP lah. Iya. Akhirnya saya tahun 2011 awal saya ditetapkan menjadi dosen tetap. Kemudian NIP-nya keluar dari itu juga. Kemudian sampai dia di 2 tahun, kemudian penjenjangan. Akhirnya saya kuliah S3. Ya. Di mana Pak? Saya di UPI Bandung. Oh, di UPI. Ya, di UPI Bandung. Tahun 2019 saya lulus, saya kembali lagi ke Wates. Ya, kembali ke Wates intinya apa? Walaupun saya di Bandung, tapi saya dikasih embel-embel. Ya. Ya, kalau orang mengatakan itu kalau jabatan itu kan sampiran gitu. Saya disampiri jabatan, tapi saya masih di Bandung. Mungkin karena sakit juga, kayak kono ratine sampiran, kayak gue lungo kan gitu. Intinya mungkin gitu. Iya, Pak. Ya, komunikasi tetap di situ. Bagus, akhirnya saya tahun 2017 walaupun saya masih di Bandung, saya tetap megang amanah di sini menjadi wakil rektor. Ya. Memang saya 2 tahun dari IKIP, mengajar di IKIP itu sudah dipromosikan menjadi wakil dekan, kemudian wakil rektor, kemudian rektor. Ya, jadi penjenjangannya seperti itu, Pak. Jadi itu nggak mudah sebetulnya ya, Pak, karena harus namanya Pak, namanya Japung, itu sangat luar biasa sebetulnya. Tapi karena saya niat, saya lillahi ta'ala, bersyukur, akhirnya lah mungkin ada jalan yang terbaik untuk saya. Itulah yang menjadi ngeres saya itu di situ, Pak. Saya benar-benar saya orang yang tidak punya. Bapak keluarga saya orang petani buruh. Itu yang saya membuat, ya monggo lah. Sampai sekarang ini saya bisa S3, mungkin jabatannya sudah punya, katakanlah itu saya nggak mau meninggalkan hal seperti itu. Ya. Bagi saya sejarah adalah doa saya. Doa saya. Iya. Luar biasa sekali. Ya, Nah, begitu Mas Hasan. saya jadi teringat pidato Pak Prabowo Subianto, Iya. Menteri Pertahanan di Universitas Pertahanan, Pak. Dia Benar. waktu penerimaan mahasiswa baru ospek Iya. itu Pak Prabowo berpidato kepada mahasiswanya. Saya tidak peduli dari mana kamu berasal, saya tidak peduli orang tuamu siapa, saya tidak peduli orang tuamu dari mana, asalkan kamu mampu, asalkan kamu bisa bekerja profesional, maka saya terima. Gitu. Ya. Ini seperti cerita Pak Rektor. Ya, benar-benar berjuang dari bawah. Dari bawah, dari nol, Mas, dari ya. nol. Luar biasa sekali, Pak. Ya. Nah, lanjut pertanyaan kedua, Pak. Ya. Mulai bahas nyenggol-nyenggol politik ini, Ya, Pak. betul, ya. Nah, Pak Rektor, ya, seperti yang kita ketahui pada pemilu 2014 dan 2019 terjadi polarisasi politik. Ini ada cebong kampret, cebong kadrun, terus ada isu sara, politisasi agama, terus money politik dan hoax. Nah, bagaimana Pak Rektor melihat situasi politik Indonesia pasca pemilu 2014 dan 2019, Pak? Oke ya. Jadi pasca 2014, saya kira kalau kita melihat dengan polarisasi, kemudian hubungannya dengan teknologi media, itu memang orang itu seakan-akan fokus di dalam apa yang didapat saat itu polarisasinya. Sehingga apa? Media yang masih tengah-tengah dibanding sekarang ya, masih tengah-tengah, tangguh, itu diterima oleh masyarakat dengan kacamata sebelah mata. Ya, kacamata sebelah mata, berarti ada yang hitam, ada yang agak hitam dan putih kan, seperti itu. Sehingga masyarakat pada pasca 2014 itu masih merasa bahwa apa yang didapatkan itu pasti benar. Di tahun 2014. Karena apa? Secara politik kita itu bisa dikatakan masih belajar tentang bagaimana perpindahan antara politik secara teknologi, kemudian politik secara tradisional. Nah, itu apalagi mungkin di kota-kota nggak begitu ketara ya. Tetapi kalau di desa, Mas, pada tahun 2014 pasca itu semua namanya pamflet, banner, semuanya kan ditata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Oke. Nah, contohnya tulisan-tulisan terlalu bersebaran. Ya. Kemudian di tulisan itu pun nanti akan ada yang namanya intoleransi, ya, praktisme, bahkan sampai dengan politik uang. Ya. Nah, tetapi hal itu juga membuat pembelajaran politik kita tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk, Mas. Jadi orang itu mengapa kok itu harus ada? Mengapa perlahan-lahan itu berkurang? Tentunya itu harus adanya edukasi. Nah, edukasi dalam sistem kependidikan Indonesia kan tidak cuma di kelas ataupun di sekolah, Ya. tapi edukasi melewati sosialisasi, kemudian lewat musyawarah, lewat katakanlah diskusi, lewat ya seperti ini Dan namanya podcast, Pak. Podcast. Nah, ini masuk di situ. Ya. Sehingga ini yang tahun 24 saya kira itu menjadi bukan sejarah buruk ya, tapi sejarah yang memang harus seperti itu. Harus dilewati. Harus ya? dilewati, harus seperti itu. Kemudian masuk kalau pasca 2009, kan hubungannya 2014, tentunya ini lebih maju lagi, Mas. Tapi kemajuan itu belum tentu ada efek positifnya. Ya. Nah, kemudian efek positifnya itu di mana? Itu di tingkat-tingkat katakanlah perdesaan. Karena efeknya apa? Teknologi sudah masuk di sana. Nah, tapi kota ataupun yang jaringannya kuat, teknologinya kuat, itu semakin negatif. Ya, akhirnya tahun 2019 itu muncul seperti tadi ada cebong, ada katakanlah yuyu atau kantang, itu ada di situ. Iya, itu karena apa? Perkembangan teknologinya di kota. Betul, Pak. Kalau di desa nggak begitu malah waktu itu, Mas. Nggak begitu tahun pasca 2019 itu. Karena apa? Di desa masih merangkak, Mas. Masih merangkak menuju ke teknologi yang sebenarnya. Tetapi kota sudah masuk ke tataran teknologi yang agak tinggi. Jadi grade-nya lebih tinggi. Jadi teknologi itu nggak bisa dibiarkan, nggak bisa ditentang, tetapi dilakukan. Bagaimana cara melakukan teknologi? Ya tentunya dengan edukasi tadi, Mas. Tidak bisa seperti itu. Sehingga politik di dalam konteksnya Indonesia, tadi saya sampaikan, Mas Yaris, konteksnya Indonesia, politik itu tidak akan berhenti. Karena politik itu mengalir terus-menerus selagi masih ada NKRI. Bagi saya seperti itu. Sehingga mengapa pendidikan itu sangat penting untuk dunia politik, karena saya yakin juga kalau kita itu sekolahnya di SMA, itu politiknya masih politik dasar sekali, dangkal sekali. Tetapi begitu nanti kuliah, ada namanya mata kuliah tentang politik dasar. Tetapi runtutan dasar sudah dihubungkan dengan fenomena yang terjadi. Tapi kalau di SMA nggak bisa mengatakan fenomenanya apa saat ini, nggak bisa. Tetapi kalau di masa kuliah sudah ada namanya fenomena pendidikan politik. Apa yang terjadi pada saat ini, itu bisa dijabarkan untuk masalah-masalah tentang perpolitikan di Indonesia. Nah, kalau hubungan-hubungan itu tentang politik 1, 2, 3, 4 sampai sekarang ini, tahapan-tahapan, fase demi fase, itu harus dilalui. Itu dari pendidikan menurut saya, asumsi saya, pendidikan politik harus dilakukan bukan cuma di formal, tapi informal dan non formal harus bersama-sama untuk pendidikan di masyarakat. Saya kira begitu, Mas. Oke. Saya tertarik tadi, Pak. Dampak-dampak seperti polarisasi, terus hoax, terus isu sara dan lain-lain itu kata Bapak memang harus dilewati oleh bangsa Indonesia sebagai pembelajaran politik ya, Pak? Iya, betul ya. Kayak seperti Amerika itu kan dia menjadi maju kan setelah berdarah dulu ya, berdarah dulu, perang saudara dulu, lalu dan butuh ratusan tahun juga ya Pak untuk maju. Nah, kalau di pemilu 2024 ini bagaimana Pak Rektor melihat situasi? Oke, kalau kita melihat lokal dulu ya, nanti kita kembang ke nasional. Kalau tingkat lokal memang sekarang ini minim gejolak dalam arti dari calonnya ataupun pengusungnya. Pengusungnya sangat minim gejolak. Tetapi di sisi lain, karena ada pembatasan waktu untuk kampanye, untuk di podium seorang calon, itu akan mengikis kita untuk berproses secara negatif. Nah, ini yang bekerja sebenarnya tim yang bekerja karena dibatasi secara waktu. Jelas kalau zamannya 14, 19 kan waktunya sangat luar sekali, lepas sekali. Nah, tetapi di sisi lain ini juga ada efek negatifnya. Yang pertama, masyarakat yang belum teredukasi itu nanti leleh luweh. Ya leleh luweh itu dalam arti apa? Nggak mau tahu, ogah gitulah intinya. Nah, ini yang perlu disupport. Bagi kampus kami, Mas, ada yang namanya relawan demokrasi muncul dari situ. Kemudian juga ada yang namanya minat dan bakat di mahasiswa ataupun di kampus. Kemudian identifikasi suatu masalah di kampus. Itu akan memberikan dampak positif. Tetapi di situ, Mas, lagi-lagi karena embel-embel ataupun namanya tanda-tanda yang sekiranya tepat ini memerlukan suatu pemikiran, biasanya orang bicara
males, jenuh, nggak mau tahu gitu sekarang ini. Apalagi mahasiswa juga sama mas, karena apa? Kesibukannya sekarang kuliah rampung, dan dia lepas dari situ, nggak mau tahu lah sopo sing dadi kan itu maksudnya. Nah ini yang harus kita bekali bersama, bahwa yang namanya pendidikan itu tidak cuma di kampus, tidak cuma di sekolahan, tetapi juga bidang-bidang yang lain menjadi suatu aliran yang sama, menjadi tujuan yang sama. Karena saya juga melihat gini mas, kalau di desa itu kan ada KUR, ada namanya, ya bukan KUR lah, bidang-bidang. Itu sering kerjanya sendiri mas. Maaf, ini sering kerja sendiri. Sebenarnya itu menjadi satu muara sebetulnya. Tapi ini bidangmu. Lah ini yang nanti akan menjadikan evaluasi kita. Di kampus pun seperti itu. Sehingga saya berharap, saya berasumsi bahwa pilkada serentak ini sementara ini memang efek negatifnya kecil, tetapi saya kurang tahu asumsi saya kurang tahu bahwa nanti selepas pilkada ini efeknya besar positif atau besar negatif, karena terlalu cepatnya itu juga orang akan menjadi tidak begitu empati ya, apalagi kalau orang mengatakan sekarang ini dampak lokal itu akan menjadi dampak nasional. Itu dampaknya. Nah, sekarang yang namanya KPU, namanya Bawaslu itu kan ada di daerah, kemudian ada juga yang di pusat. Dan ini apakah nanti bisa mensinkronkan ini mas, data ini? Kalau di Lombok kan pilkada, coba kalau di Jawa Tengah mas, ada dua pilgub ya pak ya? Pilkada. Ini yang perlu kita paling nggak sosialisasinya lebih intens. Iya, itu maksud saya. Yang namanya pilkada serentak ini efek negatifnya itu satu ya, kita garis bawahi, efek negatifnya itu satu, sosialisasi terlepas. Kemudian kita juga kevalidan data, betul tidak? Kemudian yang ketiga itu apakah ada efek sosial kemasyarakatan. Yang pertama, ngomong apa ada efek sosial kemasyarakatan. Nah, contohnya, karena kalau orang memberikan suatu gambaran ataupun bahkan pamflet atau tulisan ataupun gambar-gambar di pinggir jalan dengan rentan waktu yang cepat, apakah tidak ada yang namanya kerugian di tingkat calon ataupun masyarakat belum lihat wis dicopot, umpamanya seperti itu mas. Itu efeknya. Kemudian efek positifnya yang jelas ketergangguan efektivitas kenyamanan masyarakat semakin terkendali. Yang kedua, karena percepatan semacam kampanye akan memberikan dampak orang itu selalu berpikir mas malah. Ya, itu malah berpikir sekarang, mengapa kalau cepat? Kok nggak dibarengi sama pileg sama pilpres kemarin? Tapi kok beda? Itu memberikan bahwa inilah yang namanya politik itu berkesinambungan, sustainability-nya jelas, berkelanjutannya jelas. Kira-kira gitu mas, efek positif dan negatifnya. Kalau dari pihak Kesbangpol sendiri pak, itu tuh melihat para elit itu sebenarnya akur. Nah, yang rame itu cuma di medsos saja, apalagi di Twitter, Facebook, betul, TikTok, YouTube, Nah, di masyarakat pedesaan sebenarnya juga adem ayem aja. Ya mungkin tugas dari pemerintah dan terutama kampus juga untuk ikut mengedukasi masyarakat, terutama jangan langsung percaya berita-berita di medsos itu ya Pak. Nah, lanjut ya Pak ya. Setelah penjelasan Pak Rektor tadi tentang dinamika politik, pemirsa pengen tahu Pak, apa peran perguruan tinggi atau kampus dalam menghadapi dinamika politik Indonesia saat pemilu maupun pilkada dan setelahnya Pak? Oke, ya, jadi pihak kampus yang jelas ada tridharma mas. Tridharma perguruan tinggi ya Pak? Jadi kami mengambil potensi satu pengajaran, bahwa setiap kali pengajaran yang sifatnya umum namanya prolog ya mas. Prolog harus melihat potensi fenomena yang terjadi saat ini. Itu pasti setiap dosen akan meseimbangkan ya kegiatan-kegiatan proses mengajar itu menggunakan seperti itu, sehingga kalau zaman dulu namanya mocokoran mas. Nah jadi dosen itu setiap kali juga harus melihat berita saat ini, fenomena yang terjadi itu setiap dosen. Kemudian di dalam konteksnya tridharma yang kedua yaitu pengabdian masyarakat, tentu kami karena setiap dosen itu harus meneliti, mempunyai karya, itu pasti di masyarakat mas. Penelitian di masyarakat, entah itu di sekolahan, entah itu di desa, kelompok, grup, pasti. Sehingga itu bagian dari kami untuk memberikan ya paling tidak sedikit edukasi proaktif di dalam nuansa perpolitikan di Indonesia, karena nggak boleh lagi sekarang tabu politik nggak boleh.
Nah, kemudian juga peran aktif mahasiswa. Satu, mahasiswa itu juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang di luar. Kerjasama, umpamanya tempat saya itu ada yang kerjasama dari DLH, umpamanya seperti itu. Kemudian terjun di masyarakat, kemudian juga dari pramuka, terjun di SMA. Itu salah satunya untuk mengedukasi seperti itu. Sehingga peran kampus itu sangat dominan, bukan cuma mengkritik, Mas. Nggak mengkritik, kritik ya memang. Kritik tapi harus ada aksi. Iya, aksinya seperti itu. Kemudian juga secara tidak langsung, anak-anak yang kuliah itu di daerahnya atau di kampungnya kan juga menjadi sebuah organisasi. Di situ ada Karang Taruna. Ya. Nah, di situ letaknya peran kampus itu di situ. Bedakan mungkin ini ini lulusan SMP, SMA, S1 akan lebih beda di situ. Beda, Pak. Nah, itulah akhirnya bahwa kita itu bisa memberikan edukasi itu di sebuah spasial, ruang dan waktu. Jadi bukan harus formal, tidak. Iya. Itu peran dari kampus. Kemudian juga penulisan-penulisan yang ada di kampus, terutama dari dosen. Sudah Tridharma itu muncul, kan setiap kali juga dosen diwajibkan untuk mengupdate, mengupload, bahkan mempublish sebuah karyanya. Ya, itu salah satu biar dibaca orang lain, Mas. Bahkan dibaca oleh katakanlah mahasiswa sendiri nanti menjadi referensi berikan pada orang lain. Itulah peran kampus di dalam perpolitikan Indonesia. Dan masalah ya katakanlah kritis, masalah sering ada komunikasi yang tidak pas, itu wajar bagi kami karena ini pendidikan itu memang yang tidak tahu biar menjadi tahu, Mas. Nah itu yang saya lakukan. Kemudian dari kampus juga selalu stabil dalam pemikirannya, dalam arti nggak terlalu tinggi lah, Mas, karena kami juga melihat bahwa potensi kampus kami terutama di Kependudukan banyak juga dari kalangan menengah ke bawah. Itu yang saya harapkan, kalangan menengah bawah itu justru mau menjadi kader ataupun pelopor dalam pergerakan politik. Itu keinginan saya karena mayoritas kami juga dari kelompok mahasiswanya itu, Mas. Karena ya Pak, yang paham permasalahan masyarakat bawah ya orang yang pernah merasakan hidup di kalangan bawah ya Pak? Betul, ya. Betul, itu seperti itu. Nah, Pak, saya tuh kemarin sempat tertarik baca kan di media sosial, Twitter itu kan. Nah, sekarang tuh mahasiswa lulusan perguruan tinggi itu sepertinya lebih dituntut untuk kebutuhan pasar atau industri, Pak. Kayak lebih condong ke untuk kebutuhan pasar atau industri. Nah, bagaimana Pak Rektor melihat fenomena tersebut? Iya, secara perkembangan intelektual kita sekarang ini dibayangi oleh teknologi luar ya, bukan teknologi asli Indonesia loh ya, teknologi luar kan intinya seperti jadi negara maju. Jadi seakan-akan kalau kita membaca sesuatu yang ada di dalam berita, umpamanya di dalam Facebook, kemudian juga dalam Google, kemudian juga membaca di mana tempat kita dapatkan di aplikasi apapun, kita itu sudah membayangkan, itu tidak membayangkan kita, tapi sudah membayangkan yang maju ataupun orang lain. Itu dampaknya sekarang ini, sehingga anak-anak sekarang ini dalam konteksnya yang pintar YouTuber mencari nafkahnya lewat YouTuber. Nah ini. Kemudian orang yang senangnya katakanlah animasi, animasi. Kemudian orang yang senang membuat karya, kemudian dipublish, membuat itu terus. Nah di situ. Nah sehingga bagi saya memang ada tadi itu, ada segi positif, ada segi negatif. Nah, yang segi negatifnya, terutama kita kan cuma mengacu pada praktisnya, Mas. Praktis gitu loh. Aku tuku iki teko. Seperti sekarang ya Shopee itu kan nggak mungkin harus ataupun Gukar atau siapa katakanlah OLX itu nggak bisa kita bentuk lagi. Nah, tetapi bagaimana peran kita di dalam teknologi itu, Mas, yang penting. Jadi peran kita untuk memasukkan di dalam teknologi itu yang sangat penting. Karena selama ini kita konsumtif cuma mengambil dari teknologi. Bukan kita mendapatkan dari teknologi, kemudian hasil dari teknologi itu kita masukkan ke teknologi lagi. Itu yang tidak ada sampai saat ini. Dan ada tapi sangat sedikit. Itu yang sangat perlu sekali nanti kita evaluasi. Kemudian juga dari berita-berita itu, Mas. Jadi orang itu bisa menurunkan mental itu karena berita. Nah, tadi itu ada hoax segala macam. Itu menurunkan mental sebetulnya, Mas. Tujuan utama menurunkan mental karena apa? Ada sisi lawan kekuasaan. Kekuasaan belum tentu ke negara, Mas, keluarga aja namanya kekuasaan. Itu di situ. Jadi jangan terlalu tinggi, oh ini presiden, wakil presiden, tidak di situ. Dari keluarga sendiri pun ada kekuasaan. Jadi namanya pemerintah, ada pemerintah dan pemerintahan. Jadi itu bisa dijabarkan di masyarakat sampai dengan titik temu. Kalau namanya negara kan dari masyarakat dari
orang-orang besar. Nah disitulah dari positif dan negatif saya yakin pasti ada di situ juga Mas. Tergantung kita nanti mensikapi dan mengevaluasi menjadi yang terbaik. Oke Pak. Nah lanjut ya Pak ya. Ya. Nah kalau menurut Pak Rektor, apa solusi terbaik untuk membuat dunia politik Indonesia seperti cita-cita founding father kita dan cita-cita reformasi kita Pak? Oke ya. Jadi kalau kita melihat founding father kita ya, kita mendirikan bangsa Indonesia itu kan intinya untuk gotong royong dan hidup rukun. Ya. Suatu masyarakat yang luas, suara masyarakat yang besar seperti Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, mengapa harus dijadikan negara kesatuan Republik Indonesia? Itu tentunya mempunyai cita-cita yang luhur ya. Cita-cita yang orang mengatakan ini landasan, ini patokannya. Patokan Indonesia bisa rukun, bisa gotong royong, kemudian dalam satu falsafahnya menjadikan suatu gambaran besar ataupun lambang yang besar namanya Pancasila di situ. Nah, sehingga apa? Orang Indonesia itu sekarang ini tentunya harus tahu bagaimana pengimplementasian, pengintegrasian tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam katakanlah nilai dari founding father itu, kemudian dari reformasi, cara reformasi. Itu yang sekarang ini sekarang kan masih praktis Mas. Reformasi iki, gitu kan. Kemudian founding father-nya wonge iki. Cuma sebatas itu, tetapi nggak pernah kita kupas bareng-bareng. Nah, di mana tuh sebenarnya mengupas tentang kemerdekaan, tentang founding father, kemudian tentang kemerdekaan, bahkan sampai dengan reformasi, zaman ke zaman, itu cuma di pendidikan, Mas. Tidak bisa kalau kita cuma sesaat. Karena apa? Kalau sesaat nanti akan menjadikan pertanyaan besar. Sehingga menurut saya nanti bahwa generasi muda ini, generasi muda, orang mengatakan generasi Z ya. Iya, orang tahu Z gitu lah. Itu harus memperbanyak tentang keindonesiaannya. Satu, karena di dalam konteks keilmuan sekarang ini yang namanya HP itu sudah bisa membuat apa saja yang kita harapkan, tetapi membuat keindonesiaannya itu yang sangat luar biasa sulitnya. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama untuk dari muda. Jadi keindonesiaannya, kemudian jiwa dari keindonesiaannya itu harus muncul di situ, bahkan sampai muncul di dalam aplikasi di teknologi. Ya, sampai sekarang ini saya melihat belum banyak ya aplikasi tentang keindonesiaannya. Bahkan itu namanya sudah macam-macam, namanya sudah ini itu, pendidikannya sudah ini itu, bahkan letaknya sudah ini itu. Ini yang luar biasa, tetapi saya yakin juga anak-anak Indonesia, generasi muda Indonesia itu penuh kreativitasnya tinggi, produktivitasnya tinggi, bahkan jangkauannya lebih luas. Ini yang saya harapkan nanti dari pemerintahan daerah, kemudian stakeholdernya di Kulon Progo, bahkan sampai nasional ada kerjasama, Mas. Ya, Pak. Itu yang saya harapkan. Ya. Nah, dengan podcast ini, Pak, ini salah satu wujud untuk menanamkan keindonesiaan kepada Gen Z, Gen Z, Gen Z. Ya. Karena kan ya seperti kita ketahui kalau Gen Z itu lebih suka belajar lewat media. Lewat internet, lewat YouTube, betul, gitu. Iya, betul seperti itu. Nah, Pak, kan ini berhubung juga dengan mau pilkada ya, Pak ya. Nah, ada beberapa pihak itu yang bilang, Pak, yang bilang kalau mereka tuh lelah dengan politik saat ini. Lelah dalam artian apa? Mereka mengusulkan kalau pilkada itu lebih baik dipilih DPRD lagi saja, menghemat anggaran. Terus ada yang bilang juga kan sekarang pilihan lurah kan ada juga tuh Pak. Nah, pilihan lurah tes saja untuk meminimalisir konflik. Dan ada yang bilang kalau lebih banyak jeleknya begitu. Bagaimana pendapat Pak Rektor? Oke ya. Jadi kalau kita melihat tentang potensi reformasi kemarin ya, adanya perubahan, adanya amandemen itu kan memunculkan spekulasi bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan yang masyarakat Indonesia itu sebetulnya kan masih sangat kental sekali dengan nuansa kemusyawaraan ya, musyawarah, mufakat dan gitu. Sebetulnya tidak ada salahnya kembali di situ. Tetapi kita juga akan melihat potensi kita itu di mana sekarang ini. Karena tidak mungkin yang namanya pemilihan itu secara langsung itu jelek bagi saya. Tidak mungkin semuanya akan jelek. Tetapi karena apa? Karena persyaratan ataupun aturan itu yang mungkin kurang. Bukan personelnya ya, tapi aturannya. Nah, sekarang siapa yang akan membuat aturan-aturan itu? Bisakah kita terima dari apa yang kita kehendaki oleh masyarakat sendiri? Kalau orang yang mencalonkan tahu, Mas, contohnya pilkada yang calonkan tahu.
Tetapi yang milih belum tahu Mas. Karena aturan itu dibuat biasanya untuk yang menyalonkan. Tapi aturannya bukan untuk yang memilih. Cuma yang dipilih itu yang nuansa sekarang ini yang timbul di masyarakat Mas. Kalau Bapak Eka nyalonkan mesti ngerti caranya harus piye. Tapi belum tahu siapa yang memilih, caranya memilih bagaimana dalam arti kontennya pribadi-pribadi Mas. Ini yang harus kita selaraskan lagi dengan pendidikan. Kemudian sekarang ini bahwa yang namanya pemilihan umum yang dikatakan langsung lewat tes Ya. itu masih juga kita menjadi dilematis bagi saya. Bagaimana Pak? Ya, contohnya kalau di kota enggak itu masalah Mas. Iya. Coba sekarang kalau aturan itu menyeluruh di nasional Mas, itu tidak bisa Mas. Sulit bagi saya. Karena apa? Edukasinya juga berbeda-beda. Di Kulon Progo aja baru perguruan tinggi 1 Mas. Ya kan? Benar. Purworejo ada 3, Magelang ada 5. Mengapa Kulon Progo baru 1? Berarti kalau kita melihat potensi yang ada di Purworejo sama di Kabupaten Progo, potensi itu pun akan berkurang. Itu contohnya kalau pemilihan, kalau di sini cepat sekali katakanlah sosialisasinya, sana lebih cepat Mas. Jadi letak geografis itu akan menentukan bagaimana posisi kita itu antara politik secara pilihan coblosan gitu persen, kemudian secara golongan ataupun perwakilan itu harus digodok dulu. Iya, coba kalau kita lihat di Papua sana ataupun di adat yang nyobot itu cuman ketua adatnya. Iya. Noken ya Pak ya? Iya, noken. Nah ini harus kita betul-betul edukasi. Berarti kan ya Pak Rektor, geografis itu mempengaruhi politik ya Pak ya? Betul, letak geografis itu. Contohnya umpamanya ini ya, dari ujung sana namanya pesisir. Ya. Ini dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pegunungan. Ini akan menyebabkan suatu politik itu akan ada semacam pemikiran-pemikiran yang berbeda. Iya, dan membentuk karakter manusianya juga ya Pak ya? Iya, sekarang kan politik itu mengatakan ada politik apa Mas namanya? Kalau lokal itu namanya apa? Politik apa ini ya? Saya lupa. Jadi ini melihat potensi yang ada di Jawa Barat, contohnya Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan beda karena itu mempunyai politik yang katakanlah real geografis atau real apa itulah, kultur mungkin ya seperti itu. Jadi kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar kemudian masuk ke tataran sila Pancasila itu memang mufakat Mas. Iya Pak. Tetapi nanti penjabarannya ya itu ada kebijakan-kebijakan yang memang pemangku kebijakan dan dia memang orang-orang yang memang duduk di pemangku kebijakan itu ya. Tapi bagi saya memang secara ekonomi itu real itu lebih murah yang ujian ataupun perwakilan. Tetapi karena kita melihat potensi Indonesia itu sekarang itu juga ada DPD ya Mas. Iya. Ada DPD, ada DPR ada. Nah kalau di kabupaten kan nggak ada DPD-nya. Nah ini nih sebetulnya bagaimana? Karena apa? Lama kelamaan per daerah pun akan menuntut harusnya punya DPD dong. Provinsi ada punya DPD. Ya yakin karena apa? DPD itu kan kelihatannya dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk dan mewakili DPD. Betul, Pak. Nah ini sebagai ini cuma gambaran saya aja lah. Iya, Yang intinya kalau saya sepakat dua-duanya, tetapi harus jelas. Maksudnya kalau ini sekarang ini masih pemilihan secara langsung coblosan langsung pilih orangnya itu tidak masalah. Tetapi memang secara ekonomi itu besar. Nah, kemudian saya juga bertanya, ekonomi besar itu untuk siapa? Saya ingin tahu. Ya, ekonomi besar itu untuk siapa? Katanya keluar berapa triliun. Sekarang ekonomi yang keluar itu untuk siapa? Kembalikah ke Indonesia? Kan gitu intinya kalau Iya Pak. Ya. Kalau dia kembali Indonesia ngapain katakan itu katakanlah uangnya banyak sekali keluar. Kalau kita nanti uangnya juga masuk aja ke Indonesia. Tapi kalau keluar di luar negeri ya memang kita rugi. Tapi kalau uangnya di Indonesia lagi, mamanya saya dapat uang. Saya menikah KPPS. Uang keluar lagi di situ kok. Siapa yang rugi? Enggak ada yang rugi bagi saya. Mungkin karena keseimbangan kok saya masih condong ke yang pemilihan langsung. Ya, saya masih condong yang situ karena ini belum bisa merubah hal seperti ini. Karena image-nya ini pemborosan. Belum dewasa ya? Ya, ini pemborosan. Ini apa namanya? Ini namanya pengurasan uang negara. Itu bagi saya tidak. Nanti uang itu akan kembali lagi kok. Kembali ke rakyat lagi. Iya lagi. Indonesia itu kan kaya. Kalau apabila kekayaan Indonesia itu tidak dilempar ke luar negeri. Itu bagi keilmuan logika. Maka dari itu Pak ada hilirisasi. Ya. Itu muncul di situ Mas. Iya betul Pak. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Jangan lama-lama. Enggak.
nanti pemirsa bosan. Ya. Tapi sebenarnya pemirsa nggak akan bosan kalau ngobrol lama sama Pak Rektor Ya. yang sepertinya ini. Ya. Ilmunya baru, Ya. fresh. Gitu. Ya, ya. Nah, terakhir ya Pak Rektor Ya. ya. Apa pesan Pak Rektor untuk generasi muda, terutama untuk generasi muda Kulon Progo? Nah, kemarin kan saya sempat hadir di forum Pak Rektor di Dinas PMD Ya. terkait sosialisasi pendidikan politik. Pak Rektor bilang Ya. kalau anak-anak Kulon Progo tuh yang kuliah tuh sedikit. Betul ya. Ya, betul ya. Nah, apa pesan Pak Rektor Ya. untuk anak muda, terutama untuk anak muda Kulon Progo? Oke ya. Jadi kami selaku warga Kulon Progo, bahkan anak Kulon Progo sendiri, saya putra asli Kulon Progo yang tahu persis dengan Kulon Progo, saya mengharapkan dan menginginkan, bahkan memberikan support pada anak-anak Kulon Progo, apalagi yang lulusan SMA, lulusan SLTA ya. Sekarang baru berapa persen, 30% aja nggak ada yang kuliah. Iya, memang kita sekarang ditonjokkan dengan vokasi, ya, tetapi vokasi dengan nilai yang ekonomi yang sangat tinggi, dengan arti pembayarannya, Kulon Progo belum mampu. Kita melihat UMR-nya Kulon Progo, kalau sampai kuliah ya yang agak tinggi pun kemungkinan kecil masuk. Nah, niat saya, ingin saya bahwa ada pendidikan Kulon Progo yang di Kulon Progo, miliknya Kulon Progo, yang bisa mensubsidikan dana di Kulon Progo untuk pendidikan. Itu untuk Kulon Progo. Mengapa demikian? Saya sudah mungkin membuktikan ya bahwa saya mempunyai program-program beasiswa namanya KIP ya, entah itu dari pusat, ya itu dari pusat sebetulnya ya, dari pusat, dari Eledik di Jogja. Itu saya sinkronkan dengan permasalahan Progo. Paling tidak saya mengurangi anak-anak yang putus sekolah mau kuliah tetapi nggak punya biaya, itu mengurangi. Di Kulon Progo hampir sekitar 1.200-an anak yang masuk di Kulon Progo di IKIP, Iya. dan di IKIP sendiri itu sekitar 700-an anak yang free semuanya. Itu yang ingin saya angkatkan di situ, bahwa berapa, katakanlah kalau nanti saya jam 1 ada BPK di Jogja, sama-sama kita melihat potensi Kulon Progo, nanti siang akan saya sebutkan di sana bahwa Kulon Progo itu setiap tahun sekali, bahkan saya tercari berapa masuk ke Kulon Progo, itu saya bisa memasukkan di situ. Itu uang dari pusat bisa masuk ke Kulon Progo dengan dana pendidikan. Mengapa Kulon Progo tidak? Saya senang sekali nanti kalau Kulon Progo itu bisa kerjasama dengan pendidikan di Kulon Progo sendiri. Iya Pak. Ya, sekarang ini kan banyak orang mengatakan kalau pendidikannya Mas itu harus ke Jogja, kalau perguruan tinggi di Jogja, nggak di Kulon Progo. Saya pernah di situ. Ditanya, Pak, gimana untuk CSR-nya pendidikan di Kulon Progo, terutama perguruan tinggi? Oh, itu di Jogja Mas. Nah, ini saya merasa keberatan di situ. Mengapa Kulon Progo sendiri nggak membuat CSR ataupun bantuan beasiswa untuk Kulon Progo sendiri? Itu yang saya lakukan. Ya. Pak Rektor kalau mau promosi iki PGRI di podcast Pojok Kesbangpol dipersilahkan kok. Siap, ya. Banyak subsidi dari. Iya, jadi IKIP PGRI waktu itu satu-satunya perguruan tinggi yang tidak memungut uang gedung. Oh. Saya ingin Kulon Progo itu menjadi kampus taman. IKIP PGRI itu menjadi kampus taman. Kampus taman semuanya milik Civitas. Kalau perlu saya nggak punya karyawan untuk kebersihan dan karyawan untuk katakanlah jaga malam. Yang jaga semuanya mahasiswa, yang jaga semuanya guru, dosen, yang jaga semuanya katakanlah karyawan. Jadi nggak ada sampah masuk di kampus saya. Itu rencana saya. Kampus tidak boleh membawa sampah dan di kampus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu rencana saya seperti itu. Ya. Mungkin pelan-pelan juga nambah jurusan Pak biar menarik kan. Alhamdulillah ini sudah, nanti tahun depan ini sudah PPG-nya sudah masuk Mas. Dari 3 prodi sudah masuk. Kebetulan kemarin saya ada di Jakarta ya. Sama teman-teman posnya sudah di ACC Kemendikbud, dan alhamdulillah ini sudah ada ACC, kami tinggal menunggu Kemendikbud untuk kelanjutannya. Ya. Kalau bisa juga nambah jurusan non pendidikan. Betul, ya. Biar lama-lama IKIP jadi universitas. Betul, ya. ya. Betul Pak. Betul ya Mas, jadi kami perguruan tinggi IKIP PGRI Wates, intinya kalau nanti kita sharing dengan Pemda Kulon Progo, entah itu jadi katakanlah BUMD-nya Kulon Progo, ya. BUMDes-nya mungkin Margosarinya, mungkin seperti itu bisa bahwa ini nanti menjadi embrio kami bahwa Kulon Progo itu memberikan kontribusi pendidikan melewati dunia perguruan tinggi. Itu Mas, kami siap di situ. Ya. Nah, pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Cerita inspiratif dari Pak Rektor Jaya Sumpena, sangat luar biasa sekali ya. Dari pihak Kesbangpol dan Pak Rektor berharap untuk anak muda Kulon Progo lanjut kuliah. Iya. Ada pepatah Pak, banyak jalan menuju Roma. Nah, kalau tidak ada biaya pasti dicarikan jalan sama Pak Rektor. Pasti ya ada jalan, pasti ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih.